Jadi ada masalah yang berat? Tidak, makanya kata Allah ujian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau sesuai itu percaya atau masih mikir? Ya udah percaya dijalani. Kalau sudah percaya masih mikir nggak? Oh, Allah tuh ngasih masalah. Supaya apa? Itu disuruh menyelesaikan. Nah, kalau tidak disuruh menyelesaikan, kenapa mesti mikir-mikir? Jadi selama itu ibu tuh merasa ibu yang akan menyelesaikan. Loh, aku yang akan menyelesaikan ini. Coba baca lagi semua 100 ribu. Wah. Bencana kepadamu. Tadi 100 ribu. Jika Allah ngasih masalah, bencana, permasalahan, ujian apapun kepada kalian semua manusia, terus maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. nah, makanya Allah bilang, ingat ya, semua masalah itu mau besar, mau kecil, mau sulit, mau mudah, tetap yang akan menyelesaikan siapa? Jadi ada nggak masalah yang berat? Ada nggak masalah yang berat? Kenapa nggak ada? Nah, nanti Allah yang menyelesaikan kan? Nah, terus kenapa ibu merasa pusing? Apa? Partisipasi. Ayo, coba pikir ibu bapak. Ibu selama ini merasa pusing-pusing, pusing apa ya? Yang menyelesaikan kamu. Apa? Ibu kenapa pusing-pusing? Emang ibu yang menyelesaikan? Emang ibu yang kasih petunjuk? Terus ibu pusing-pusing enggak? Apa? Partisipasi. Empati sama Allah. Hah? Oke, masa saya dengar di sini pengajian tiap minggu. Seorang ya. Jadi sebenarnya mau seberat apapun yang menyelesaikan masalah siapa? Lah kalau gitu kita tenang-tenang saja pusing. Tenang saja nanti Allah yang menyelesaikan, tinggal nanti bagaimana agar Allah mau menyelesaikan. Jadi kita ikhtiar. Coba Mas Nur baca lagi, barang siapa? Barang siapa mengikuti petunjukku. Berarti petunjuknya sudah ada atau belum? Kenapa? Sudah. Nah, disuruh ngikut ya? Berarti pasti sudah ada. Masa barang siapa mengikuti? Mana petunjuknya kan? Enggak ada. Petunjuknya udah ada atau belum? Apa salah satunya? Itu. Al-Quran. Berarti ketika Allah menyuruh barang siapa mengikuti itu, berarti petunjuknya udah ada belum? Berarti ibu tuh tinggal mengikuti atau masih memikirkan? Mengikuti. Selama ini bapak ibu ketika dikasih masalah, mengikuti atau memikirkan? Memikirkan. Masih mikir? Nah terus petunjuknya buat apa? Lah bapak ibu tuh kalau dikasih masalah, mengikuti atau mikir? Ayo, bapak ibu ketika dikasih masalah, mengikuti atau mikir? Lo mikir apa, kan petunjuknya udah ada. Kalau ibu mikir, berarti sudah ada belum petunjuknya kalau mikir? Belum. Lah ibu mikir apa? Mau buat petunjuk baru? Jadi petunjuknya udah ada atau belum? Sudah. Tinggal diikuti atau masih dipikirkan? Diikuti. Lah itu selama ini ikuti atau mikir? Mikir. Jadi orang yang pusing-pusing itu mikir atau ikut? Mikir. Lah disuruh siapa? Tidak ada yang menyuruh. Atau gini, lebih gampang mengikuti atau lebih gampang mikir? Mengikuti. Itu tahu kenapa pilihan mikir? Gak asik ya, tertantang gitu, adrenalin gitu ya. Tahu salahnya ini? Sudah ada petunjuknya, tinggal ibu ikuti. Nah ini saya tuh tadi yang nomor 1 masalah dari siapa yang bisa menyelesaikan itu tuh dalam rangka bapak ibu harus ngikuti itu aja, ikuti nanti. Jadi bapak ibu selama itu mikir atau ikut? Mikir. Ibu mikir tuh emang apa? Peneliti. Coba barang siapa mengikuti petunjukku, berarti
siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti saat menjalannya bahagia atau gelisah? Yang mengikuti Al-Quran kan berarti siapa? Yang mengikuti. Kalau yang pusing itu mengikuti atau mikir? Ibu sekarang masih pusing atau sudah bahagia? Jadi kalau ibu masih pusing ada masalah itu, ibu tuh kebanyakan mikir, bukan mengikuti petunjuk Al-Quran. Loh, bapak ibu disuruh mikir tuh disuruh siapa? Loh kan bisa mengikuti aja. Nggak kreatif itu boleh kreatif. Cuma maksudnya tuh pada tempatnya gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya ini nih ada tanda panah toilet itu lurus kiri turun ke bawah belok kanan, kita tuh masih mikir atau ikuti saja? Kayaknya nggak ke kiri dan kemarin toilet pasang ke kanan gitu. Jadi bapak ibu pusing itu bukan karena Allahnya, bukan karena petunjuknya, karena bapak ibu malah berpikir bukan mengikuti. Nah supaya mengikutinya sampai akhir, bapak ibu butuh keyakinan, harus butuh keimanan, itu tujuannya. Padahal udara segar begini, hari ini kan logikanya nggak ada masalah. Kemarin saya di Jogja itu di Kalurang aja udah panas. Segar gini, melihat hari itu udah gak ada masalah ya. Tidak ada masalah bagi yang mengikuti Al-Quran. Akan bermasalah kalau bapak ibu mikir sendiri. Pertama nggak tahu, betul? Kedua belum tentu benar. Udah ya, kita ikuti Al-Quran ya. Baik, jadi nanti yang akan menyelesaikan masalah siapa? Allah. Nah, pertanyaan terakhir, terus bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan? Pelajaran kemarin bagaimana? Coba baca lagi, ya udah Al-Baqarah 153. Saya udah ngajarin apa aja sih di sini? Sholat sudah. Terus sabar? Hah? Udah diajarin ya? Iya biasanya masuk ke materi lanjutan itu loh. Udah? Oke kalau udah, coba Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, jadi Allah ngasih syarat. Kalau ibu ingin Allah selesaikan, berarti bapak ibu harus apa? Sabar, sholat. Meningkatkan atau sabar dan sholat doang? Meningkatkan sabar dan sholat. Yang kemarin sholatnya pikiran jalan-jalan, kalau ingin meningkat berarti harus fokus atau masih jalan-jalan? Fokus. Yang kemarin sering marah-marah, kalau ingin ditolong Allah berarti harus mulai sabar atau masih marah-marah? Sabar. Nah, jadi ibu sabar, ibu sholat, ibu menerima itu bukan karena ibu sayang suami, tapi karena supaya Allah mau nolong. Bukan karena takut suami ibu sabar itu, tapi karena supaya Allah nolong. Selama ini itu ibu sabar itu karena sayang suami atau karena taat menjalankan perintah Allah? Nah, coba kemarin saya jelaskan sabar yang benar itu bagaimana yang benar kemarin lupa lagi. Lupa? Semua? Baik, sabar yang benar itu bagaimana Bapak Ibu? Wah, saya ulang sebentar. Coba 64 ayat 11. 64 11. Nanti biar ibu praktek itu loh Bu, sabar yang benarnya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apa maksudnya Bu Ibu? Semua kejadian yang menimpa kita itu harus apa? Atas izin Allah. Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Berarti munculnya kejadian itu gara-gara apa? Atas izin Allah. Berarti ibu yang benar itu melihat kejadiannya atau melihat izinnya? Izinnya. Menurut Bapak Ibu izin Allah itu salah atau benar? Sempurna atau ngawur?
Kalau begitu harusnya diterima atau tidak diterima? Terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Jadi pas dizolimi orang, pas dimaki-maki orang ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Melihat orangnya atau melihat izinnya? Izinnya. Nah, ketika itu bisa begitu, barulah Allah nanti menyelesaikan masalahnya. Ini tuh latihan atau instan? Latihan. Berarti ibu nyari orang yang maki-maki atau yang senyum-senyum? Jadi orang maki-maki itu masalah atau sarana latihan? Sarana latihan. Sudah latihan? Sudah latihan belum? Latihan ya? Yang paling gampang latihan sama orang lain atau sama keluarga sendiri? Nah itu ada anak, ada suami, ada istri ya? Jadi suami galak, anak nakal itu masalah atau sarana latihan? Sarana latihan. Sudah latihan? Sudah. Loh, kalau mohon maaf ya, kalau ibu mulai berubah, berarti meningkat nggak sabarnya? Meskipun belum sabar, tapi sudah berubah, meningkat nggak? Nah, itu nanti Allah tolong. Ibu mau niat aja, pokoknya nanti kalau ada kejadian, saya hormati izin Allah. Ibu niat aja begitu, Allah sudah ngomong. Ya, cuman masalahnya ibu perlu dimaki-maki dulu. Nah, kalau nggak aja, kan nggak latihan. Ya, nanti ya. Jadi ini latihan ya. Baik, yang kedua kemarin sholat. Sholat itu intinya apa bu? Tumanina. Kenapa harus tumanina? Kalau tumanina ruhnya sholat. Kalau tergesa-gesa ruhnya tidak sholat. Nah supaya tumanina, supaya ruhnya sholat harus didengarkan dia apa? Jadi telinganya mendengarkan apa tadi? Bacaan kalimat per kalimat atau ayat per ayat? Kalimat per kalimat. Berarti bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipraktekkan belum? Nah harusnya ada pertolongan kalau begitu. Bagi yang belum kemarin ikut, lihat YouTube saya aja yang sholat khusyuk yang nanti ya. Oke Setiawan nanti banyak di sholat khusyuk ibu yang kemarin belum ikut. Soalnya kan saya materinya online itu. Nggak nanti dulu ya ibu ya. Jadi ternyata mau 1% pun ibu meningkat, ya mau menghitung 1% itu sudah mulai ada pertolongan. Ya. Jadi nanti pas anak nakal tuh emosi dulu atau lihat izin Allah dulu? Izin Allah. Terima dulu. Ngomong alhamdulillahnya disebutkan untuk dalam hati. Yang mau alhamdulillah dia ada emosi. Jelas bu? Itu yang penting ada peningkatan, pasti harusnya ada pertolongan. Ada pertanyaan nggak kemarin yang sabar sholat atau masih sulit? Masih sulit itu wajar atau tidak? Wajar karena perlu proses latihan. Berarti kalau ibu ingin cepat jadi sabar, latihannya sebulan sekali atau setiap hari? Jadi dimaki-makinya sebulan sekali atau setiap hari? Ya memang harus latihan. Nanti akan rasakan. Ya, paham? Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi tugas kita tuh mengikuti atau memikirkan? Mengikuti. Oke, karena hanya Allah yang bisa menolong. Baik ya Allah. Kalau gitu saya sabar tuh hanya karenamu saja. Baik ya Allah. Saya sholat hanya menjalankan perintahmu saja. Ngerti Bapak Ibu? Supaya cepat Allah menolong. Berarti harusnya menyelesaikan masalah mudah atau sulit? Mudah bagi yang sabar sholatnya benar. Sulit bagi yang sabar sholatnya belum benar. Ada pertanyaan sebelum masuk materi baru? Halo? Jelas? Halo Bu? Pada bingung ini? Ada pertanyaan enggak? Ini saya tunggu dulu. Oke. Ini di kualitas ini benar. Ini sampai benar. Oke, kita mulai ya. Kita masuk materi yang keempat. Kemarin iman, sabar dan sholat. Oke. Sekarang kita masuk materi. Jadi di dalam video ilmu apa saya kemarin itu iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur dan zikir perbuatan. Plus prasangka baik prasangka itu nanti lagi. Tapi iman, sabar, sholat, ikhlas,
tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Ini dasarnya ya. Baik, berarti saya masuk metode yang keempat. Apa? Ikhlas. Ya, tolong dijawab. Ikhlas itu sulit atau mudah sih? Sulit. Hah? Sulit. Tapi perintah Allah atau bukan? Meskipun sesulit apapun, kalau Allah perintahkan, harusnya dijalani atau tetap sulit? Dijalani. Berarti ikhlas itu mau sulit mau tidak, harus dijalani nggak? Baik, ibu pilih ikhlas atau tidak ikhlas? Jadi ikhlas. Mau mengikhlaskan suaminya? Yaudah, kita mulai ya. Ini. Oh, baik. Sebelum kita ulang ya, sebelum kita belajar ilmu apapun Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah ibu harus mengerti apa manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Kayak tadi, kenapa sih kita harus sabar? Kenapa kita harus sholat? Karena sabar sholat ini syarat Allah menolong, kan begitu kan Bu ya? Jadi intinya, pokoknya Bapak Ibu fokus saja kepada Allah, apa yang Allah perintahkan, dan yakin saja ketika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat apa yang Allah perintahkan, Allah kasih menolong. Nggak mungkin Allah tidak menolong ketika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat. Oke? Baik. Sekarang, kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Ayo. Halo? Kan ibu dulu sering disuruh ikhlas kan? Ikhlas, pokoknya saya ikhlas kan gitu ya? Ini tolong, ini kan pertanyaan sederhana. Udah, jangan nyatet dulu, jawab dulu. Kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Iya, itu kan tadi sabar sholat. Udah, ini materinya kita masuk yang baru masuk ke bagian sekarang. Kenapa Allah menyuruh? Kan ibu bilang, ya udah jangan ikhlasin aja. Saya begitu ya? Ya udah ikhlas aja, ikhlas aja gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Biar hati tenang. Kenapa? Itu sabar. Ini ikhlas. Biar hati tenang. Hah? Biar hati tenang. Kenapa? Supaya hati tenang. Baik, cirinya orang ikhlas itu ciri ya, hati kita tenang. Berarti kalau hati ibu belum tenang, masih belum? Nah, jadi yang salah itu masalahnya itu karena nggak ikhlas. Nah, soalnya ya, kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Satu, surat 15, 39 dan 40. Biar Bapak itu ngerti kenapa sih nyuruh ikhlas. Surat 15, 39 sampai 40. Surat Al-Hijr ayat 39. Iya, iblis berkata. Baik, siapa yang ngomong? Iblis. Masih Irwan. Perwakilan iblis. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Siapa ini? Iblis bilang apa Pak sama Allah Pak? Sekali lagi Mas. Ibu perhatikan ayatnya ya. Coba ibu perhatikan ayatnya. Terus. Iya, iblis berkata. Iblis berkata. Tuhanku. Iblis ngomong sama siapa? Sama Allah kan? Karena Allah laknat dia kan. Terus. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Oke, kalau saya dilaknat, saya akan masuk hari kiamat. Gak apa-apa ya Allah. Kan udah kabul kan? Oke, terus. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Mereka itu siapa? Manusia. Berarti kalau iblis akan menggoda Bapak Ibu, dia akan ngapain tadi? Bahagia. Iblisnya bahagia. Kejahatan terasa indah. Berarti meskipun ibu nanti salah, itu tuh ibu ngaku salah tetap merasa benar. Kalau lagi kita dengerin ini iblis mau menggoda kita nih ya. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Oke, berarti meskipun ibu salah, ibu tuh akan merasa salah atau merasa benar? Kenapa akan merasa benar?
kejahatan terasa indah. Jadi meskipun salah tetap merasa benar. Itu suami istri yang berantem. Itu tuh benar ketemu benar atau merasa benar ketemu merasa benar? Kalau benar ketemu benar itu berantem ya? Nah, jadi yang membuat berantem itu apa? Merasa benar ketemu merasa benar. Berarti sebenarnya dua-duanya dikuasai iblis ya? Jadi nanti kalau itu dinasihatin orang, itu tuh langsung menerima atau ngeyel dulu? Kok tahu? Nah itu maksud saya. Jadi nanti mau sesalah apapun Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu itu akan merasa benar dulu. Bukan begitu. Saya sudah menerima, tapi sering ya? Berarti sudah dikuasai siapa? Manusia yang dikuasai iblis namanya apa? Setan. Benar ini saya bilang. Coba loncat dulu mas. 612. Kalau ibu merasa benar, manusia yang dikuasai iblis itu namanya setan. Surat 6 112. Loncat dulu. Surat Al-An'am ayat 112. Ya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Jadi setan itu siapa? Manusia dan jin yang dikuasai oleh iblis. Cirinya apa? Merasa benar. Ibu sering merasa benar? Atau kebiasaan? Jadi cara iblis menggoda bagaimana Bu? Kejahatan terasa indah. Meskipun Bapak Ibu salah, tapi Bapak Ibu pasti membela diri. Saya tuh kurang sabar apa lagi? Itu siapa itu? Setan. Setan. Nggak bisa begitu dong Ustaz. Kalau saya sabar terus, saya diinjak-injak. Siapa itu? Setan. Ibu lebih sering yang mana? Jadi manusia atau jadi setan? Hati-hati ini. Dan itu tidak terasa. Karena kan terasa. Saya benar kok masih begitu lagi. Dan pasti akan sakit hati orang. Intinya yang penting jangan ikhlas. Oke, kenapa orang yang digoda iblis itu tidak sadar? Terus lanjut. 15 ayat 39 ya kalian. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Mereka semua berarti termasuk siapa? Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti yang di dunia ini manusia akan disesatkan oleh siapa? Iblis. Jadi iblis janji aku akan menyesatkan mereka semua. Caranya tadi bagaimana? Kejahatan terasa indah. Jadi meskipun salah tetap akan merasa benar. Setuju? Setuju tidak setuju ayat begini? Jelas Bu? Oke, tapi kita lihat ayat 40-nya Pak, ayat 40-nya. Terus? Kecuali. Berarti kecuali itu apa? Berarti ada nggak manusia yang tidak bisa disesatkan? Ada. Kecuali siapa? Terus? Hamba-hambamu yang mukhlisin. Hamba-hambamu yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas. Berarti kalau ibu tidak ikhlas, digoda nggak? Berarti yang ngomong ikhlas itu sulit. Ibu ikhlas itu sulit atau mudah? Hanya orang-orang ikhlas yang tidak bisa digoda setan. Hanya. Berarti kalau saya balik, berarti kalau ibu tidak ikhlas, pasti digoda setan. Pasti digoda iblis. Maka ibu jadi setan. Ibu tuh kalau dimaki-maki atau difitnah atau dimarahin suami, sakit hati atau ikhlas? Ibu kalau dimarahin suami sakit hati atau ikhlas?
siapa? Berbentuk jin dan manusia. Jadi kenapa kita harus ikhlas Bapak Ibu? Kenapa? Supaya tidak digoda oleh iblis. Kalau tidak digoda oleh iblis jadi orang baik ya? Masuk surga enggak? Itu maksudnya. Jadi ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Berarti yang ngomong sulit siapa? Harga diri nama baik. Apalagi kok pada apa itu yang berdiri? Ustaz Syarif. Akhirnya dia mungkin dari ikhlas. Baik, jadi apa manfaatnya kita belajar ikhlas? Satu, karena ikhlas. Jadi kalau ibu ikhlas, doa dikabulkan nggak? Berarti kalau sekarang doa belum dikabulkan, mohon maaf, tolong jawab. Ibu tuh selama ini tuh berdoa supaya dikabulkan atau supaya ikhlas? Selama ini doa tuh supaya dikabulkan atau supaya ikhlas? Nah, kalau nggak ikhlas? Kalau sudah ikhlas masih mikir dikabulkan nggak? Nah ini selama ini gimana doanya? Supaya dikabulkan. Nah padahal kalau ibu ikhlas otomatis dikabulkan.